Prabowo ini relatif mandiri terhadap intervensi kekuasaan apapun. Apa yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno memang satu keprihatinan yang mendalam terhadap praktek berkonstitusi. Satu jalan terjal bagi Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara, ya. Indonesia Emas 2045, ya, masyarakat adil dan makmur itu, ya terus terang saya tidak melihat itu. Tetapi yang saya mau sorot adalah, atau saya pertanyakan adalah, mengapa Pak Jokowi ini setelah habis masanya pemerintah 2 periode masih di spotlight? Terima kasih Pak Sunggul telah datang di podcast Petisi Brawijaya. Ya. Terima kasih, sama-sama. Mau ngobrolin apa nih sore ini kita? Kayaknya yang lagi menarik kayaknya soal matahari kembar masih berlanjut ya. Oh iya, itu ya, masih kayaknya ya. Masih ini loh, apa namanya? Menarik ya. Tarik menarik lah. Dua kutub ini gitu. Iya, betul. Apalagi yang terakhir kan di hari Pancasila 1 Juni kemarin kan ada Wapres, ada Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada mantan Wakil Presiden Pak Tri Sutrisno sebagai pembina BPIP gitu kan. Itu kelihatan canggung tuh kalau di kamera itu. Iya kan? Iya. Sempat menjadi pembicaraan juga di media sosial. Iya. Jadi si Wapres kita itu agak di belakang diem. Kalau menurut Pak Sunggul gimana itu? Jadi memang gini ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tentu Bu Mega sebagai seorang negarawan tahu betul memposisikan diri dalam berbagai acara kenegaraan, gitu ya. Jadi seperti di acara kemarin PPIP ya. Nah, Ibu Mega ya beliau tenang aja gitu, tenang menghadapi yang secara beberapa waktu belakangan ini sebenarnya berada di posisi lawan politik gitu ya. Dan seberang sana kan menyeberang gitu ya, pindah kapal dan berlawanan haluan dengan posisi Bu Mega dan PDIP. Saya melihat, memang saya respect sekali dengan jiwa kenegaraan Bu Mega ya. Beliau mau datang ke acara itu dan bertemu dengan Pak Wapres kita, Pak Gibran, menyapa juga ya. Kan ada pertemuan juga tuh, kalau nggak salah saya lihat di meja gitu. Ya, di ruangan khusus. Di ruangan khusus gitu. Tapi ya itulah, beliau Bu Mega sudah makan asam garam ya dunia politik Indonesia ini. Beliau sangat tahu betul bagaimana menghadapi situasi, menghadapi orang. Tidak ada kecanggungan sedikit pun pada Bu Mega di acara malah itu. Malah bercanda ya, ditanya-tanya. Iya. Memang kita sangat respect lah ya dengan posisi Bu Mega sampai saat ini. Dan everybody knows lah, ibu itu udah disakiti bagaimana, dihianati bagaimana, tetapi beliau tidak menyimpan dendam. Forgive but not forget. Itu saya pikir. Tapi yang menarik juga kan di situ hadir juga Pak Tri Sutrisno. Iya. Beliau kemarin kan sempat dengan beberapa purnawirawan. Saya bilang nggak semua ya. Iya. Itu kan mengajukan semacam kemarin ya, message ya, komunikasi dengan istana. Iya. Salah satunya itu kan meminta agar Gibran dimaksulkan. Iya kan? Iya. Jadi kan memang dalam terjadinya Pak Wapres ini menjadi wakil presiden kan, ada nota hitam ya, ada catatan hitam dalam konstitusi Indonesia, praktek berkonstitusi di Indonesia, di mana ada perubahan undang-undang yang dipaksakan gitu ya, supaya syarat-syarat yang menghambat atau mengganjal cawapres pada saat itu hilang gitu, dan semua everybody knows gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno memang satu
keprihatinan yang mendalam terhadap praktek berkonstitusi. Beliau kan sangat senior, sangat makan asam garam di pemerintahan, dan beliau juga hampir tidak ada zero catatan hitam selama jadi Wapres. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Trusitrisno dengan Purnawirawan itu adalah satu bentuk keprihatinan yang seharusnya menjadi cermin bagi kita semua, bahwa Indonesia ini bukan milik segolongan tertentu. Indonesia bukan milik geng-gengan, apalagi geng kedaerahan, nggak ada gitu. Ya. Ini milik bersama, semua sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi kalau ada praktek berpemerintah, berkonstitusi tidak benar, wajib dikoreksi. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Pak Trusitrisno dan bapak-bapak purnawirawan TNI Polri lainnya merupakan satu koreksi tajam terhadap laju yang tidak lurus dari praktek berkonstitusi di Indonesia. Gitu. Tapi gimana? Estimasi kita bicara berandai-andai ya. Kan ini masih berapa ya? Ini kan bulan Juni ya, jadi Oktober ya. Masih berapa ya? 8 bulan ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Jadi belum ada 12 bulan lah ya. Tapi kelihatannya kan perekonomian kita secara nasional itu memburuk lah ya. Penerimaan pajak kita turun, kemudian juga deindustrialisasi melanda di mana-mana, pengangguran tinggi, lapangan kerja susah. Artinya banyak orang bertanyakan gitu, peran dan fungsi dari Wapres nih, yang seolah dia justru bukannya memberikan suatu pencerahan atau gimana, justru kayak abai gitu loh. Dan sekarang juga masyarakat akhirnya juga melihat, kok kayak gini ya gitu ya, kayak nggak ada empati, simpati sama sekali gitu. Ini apakah nanti akan memupuk juga gerakan untuk lebih kuat untuk memakzulkan Gibran? Mengenai pemakzulan Wapres, saya pikir belum, tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi setahu saya belum ada pemakzulan Wapres di tengah-tengah periode gitu ya, periode pemerintahan. Jadi ini akan menjadi satu tantangan juga dalam berkonstitusi, apakah bisa dimakzulkan atau tidak gitu ya. Ini harus dijawab oleh best practice-nya seperti apa. Terus muatan konstitusi seperti apa mengatur pencopotan atau pemakzulan Wapres ini. Karena kan dulu kan satu paket ya. Apakah memakzulkan Wapres berarti memakzulkan Capres juga, atau memakzulkan Wakil Presiden memakzulkan juga Presiden gitu ya. Ini kan satu paket gitu loh, yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Tetapi satu yang menjadi catatan saya, bahwa kapasitas ya, itu seorang Wapres itu harus menyamai atau setidak-tidaknya mendekati kemampuan Presiden. Kenapa? Karena ini penting. Misalnya, jika sesuatu terjadi pada Presiden di tengah perjalanan periode pemerintahannya, maka yang menggantikan adalah, menurut konstitusi kita, adalah Wapres gitu ya. Nah, itulah sebabnya dulu founding fathers kita, bapak-bapak pembangunan, memilih wakil presiden yang kapasitasnya kira-kira sewaktu-waktu harus bisa menjadi presiden. Contoh, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu kan dalam kemampuan diplomasi, dalam kemampuan organisasi, manajemen juga sangat baik gitu. Sangat selevel gitu. Kepemimpinan, leadership skill ya, dan aura kepemimpinan gitu ya, itu sangat gagah. Kedua misalnya Pak Harto dengan Adam Malik. Adam Malik, kalau Pak Harto semua kenal, apalagi Adam Malik gitu ya. Siapa yang nggak kenal Adam Malik ya? Si Kancil dari Siantar atau si Bung dari Siantar. Kemampuan diplomasi, menteri luar negeri yang sangat
hebat gitu ya. Kemudian belum lagi kemampuan diplomasinya waktu peristiwa Ganyang Malaysia gitu ya. Kemudian belum lagi dia bilang bahwa semua bisa diatur gitu ya, untuk ya dalam arti positif ya, untuk kebaikan bernegara gitu. Yeah. Jadi tidak perlu ada sengketa, pertentangan segala macam gitu. Jadi itulah contoh-contoh seharusnya wapres itu adalah selevel atau setidak-tidaknya levelnya mendekati presiden. Lah ya. Kalau sekarang kan kita melihat, kalau kita bandingkan apple to apple antara Prabowo dengan Gibran kan, ya saya rasa jauh banget ya. Jadi ini akan menjadi satu jalan terjal bagi Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara ya. Indonesia Emas 2045 ya, masyarakat adil dan makmur itu ya, terus terang saya tidak melihat itu. Ya, saya terus terang tidak melihat itu. Sekarang ya ini ya, para pemimpin kita ini harus rembuk bersama. What next gitu loh. Setelah 5 tahun Indonesia kemana? Ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya kalau SDM yang ada saat ini di pemerintahan ya, sorry to say, saya sih nggak melihat ada harapan gitu. Walaupun isu matahari kembar itu kan sudah dibantah oleh Presiden kita Prabowo Subianto berkali-kali ya kan. Bahkan terakhir agak ekstrim dia mengatakan masih banyak orang mengira bahwa saya itu dituntun oleh Pak Jokowi, tapi kan dia seolah saya itu ditelepon tiap hari sama Pak Jokowi, padahal enggak. Tapi secara de facto gitu kan, publik itu melihat bahwa presiden kita seolah itu gerakannya kayak dibatasin, tapi memang nggak kelihatan ya. Iya. Betul nggak sih kayak gitu? Kalau pandangan Pak Sungguh? Menurut saya sih itu nggak betul ya. Menurut saya Prabowo ini relatif mandiri terhadap intervensi kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan Pak Jokowi, presiden sebelumnya gitu. Dan saya melihat ya pastilah, jangankan dua pemimpin ya, bahkan dalam rumah tangga pun banyak yang nggak seia sepikir, nggak seia sekata gitu dalam mengambil keputusan gitu, jalannya rumah tangga atau bahkan jalannya pemerintahan. Tetapi yang saya mau sorot adalah, atau saya pertanyakan adalah, mengapa Pak Jokowi ini setelah habis masanya pemerintah 2 periode masih di spotlight gitu loh, masih menjadi sorotan kamera. Saya bingung kenapa. Presiden-presiden sebelumnya ya, seperti katakan siapa, Gus Dur, Habibie, Megawati, Pak SBY, setelah selesai pemerintahan udah langsung katakanlah beraktivitas sebagai senior citizen ya, membiarkan atau mempersilahkan yang muda ya, pemimpin baru, presiden baru untuk melaksanakan pemerintahan tanpa ada sedikit pun cawe-cawe. Ini kan kalau Pak Jokowi ini kan kita lihat bahwa masih ada kesatuan dari mana gitu ya, aparatur datang ke Solo melihat, terus yang lain menteri-menteri melihat ke sana, seolah-olah loh, saya melihat ada dua kubu di pemerintahan itu. Jadi sebagian menghadap ke Solo, sebagian menghadap ke istana gitu kan. Sebenarnya dalam praktek bernegara ini tidak baik ya, bahwa seolah-olah nggak ikhlas gitu adanya pergantian rezim. Ini kan nggak boleh sebenarnya nggak boleh. Jadi menurut saya ya saya himbau kepada Pak Jokowi supaya mengurangi spotlight gitu loh, mengurangi sorot kamera gitu. Jadi biarkan Prabowo dan Mas Gibran menjalankan roda pemerintahan gitu. Jadi nggak perlu. Persoalannya kan bukan Pak Jokowi sebenarnya, kan pemegang otoritas tertinggi kan di Pak Prabowo. Betul. Nah, semestinya kan yang beliau yang bisa memotong itu gitu, bukan, kalau kita kan nggak bisa membatasin hak sebagai hak konstitusi dari Pak Jokowi gitu. Ya. Jadi begini, Pak Prabowo ini kan, saya melihat beliau ini sangat memegang teguh adat ketimuran ya. Dan beliau bagaimanapun
tahu yang namanya eu pakewuh gitu ya, hormat kepada senior, hormat kepada pemerintahannya, presiden sebelumnya gitu. Jadi saya melihat ya tentu Pak Prabowo nggak mungkin langsung negur atau tegas atau membangun tembok atau menjaga jarak dengan Jokowi, itu nggak mungkin. Apalagi di depan publik gitu. Beliau pasti menunjukkan rasa hormatnya kepada Jokowi. Begitu juga kepada Megawati, seperti acara PPIP kemarin. Beliau menuntun ya dalam berlangkah bersama dengan Ibu Mega. Jadi saya pikir Prabowo pasti menunjukkan rasa hormat lah. Seperti apa, nggak mungkin melarang-larang atau membangun tembok, itu nggak mungkin. Malah menurut saya jangan ada lagi lah kegenitan untuk ikut-ikut urusan pemerintahan, kan jatahnya juga udah selesai 2 periode gitu. Jadi ya seperti banyak pensiunan lainnya aja, pensiunan PNS, TNI, Polri gitu ya. Jadi menimang cucu ya, kemudian berkebun, bertani, berternak gitu, memelihara ikan. Jadi udahlah, stop lah ngurusin pemerintahan sehari-hari gitu. Tapi kalau kita perhatikan Pak Jokowi ini kan kayak edik berkuasa. Karena dulu kan isu 3 periode itu kan dulu kita pikir samar-samar kayaknya hanya diimbuskan oleh lawan politiknya dia. Ternyata kan dia sendiri memang orang dekatnya ngomong, memang dia berminat kan. Karena itu gagal, akhirnya kan ya dia nyangkokin anaknya di situ. Misalnya dia masih punya kepanjangan tangan lah di situ kan ya. Saya pikir ya, pencapaian keluarga Jokowi sampai saat ini ya, Jokowi 2 periode presiden, menantunya gubernur Sumut, anaknya wapres, anaknya yang satu lagi ketum partai. Itu adalah pencapaian tertinggi dari seorang bekas presiden. Satu-satunya bekas presiden dengan jabatan politik yang banyak. Ya, keluarga dengan jabatan politik yang banyak di Indonesia. Saya pikir udah cukup lah ya. Kalaupun Jokowi mau ikut, saya mau bilangnya mengabdi kayak kurang tepat ya, tapi saya lebih suka bilangnya ikut cawe-cawe gitu ya. Kalaupun mau ikut cawe-cawe ya mendorong generasi muda aja gitu loh, tapi generasi muda yang bukan keluarganya loh. Kalau generasi muda keluarganya lagi capek deh ya gitu ya. Cuman perusahaannya juga kenapa banyak elit politik kita itu justru tidak memberikan sinyal yang keras juga kepada keluarga Jokowi, justru malah seolah nurut aja itu. Jadi inilah manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu kan sangat terkenal dengan pemaaf, tepo seliro, ya asal nggak mengganggu ya biarkan aja kan gitu. Padahal kan masyarakat Indonesia itu mengharapkan eling ya, orang Jawa bilang apa? Eling. Jadi lebih kepada introspeksi internal gitu loh. Internal ya. Jadi kalau memang udah selesai waktunya memerintah ya udah gitu loh. Jangan ikut lagi ya cawe-cawe gitu. Dan itu memang dipraktekkan oleh Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Pak Habibie. Setelah selesai memerintah langsung urusan lain gitu, urusan keluarga, urusan inilah yang bersifat membangun generasi muda gitu. Jadi kalau masih terima-terima tamu-tamu aparat aktif apa segala macam, apa maksudnya gitu? Apa mungkin Pak Jokowi masih merasa belum selesai karena masih ada satu anak yang belum mendapatkan posisi di pemerintahan ya? Jadinya gini ya, ada kan kata-kata bijak yang mengatakan bahwa pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Ya, mungkin itu melahirkan pemimpin baru anaknya itu. Ya tapi jangan anaknya dong. Ini kan kayak nanti lama-lama kayak ini private company gitu loh, perusahaan swasta pribadi. Ini kan nggak bener. Ini kan negara Republik Indonesia ini terlalu besar, dihuni 275 juta. Jadi harus beri kesempatan keluarga-keluarga lain dong untuk memerintah gitu. Ya kita kan tahu lah ya proses dari wapres kita sebelum sampai sekarang, kita tahu semuanya lah ya. Kan waktu kejadian itu belum lama lah, belum ada 1 tahun lah ya.
Nah ini kan sebenarnya kan yang menjadi persoalan kita, yang saya pikirkan sendiri ya, kenapa kita tuh begitu permisif melakukan hal seperti itu gitu, ya. Elit-elit kita gitu, seolah ya yang penting mereka berpikir pragmatis lah, saya selamat kalau ikut dia gitu kan hampir semua sekarang berpikir begitu. Bahkan dari mantan ya mereka mengikut kita karena biar terlindungi juga kejahatan mereka selama di pemerintahan. Kan baru sekarang terbongkar semua. Salah satunya, contohnya teman abang yang jadi menteri. Siapa tuh? Siapa tuh? Bahkan ada salah satu podcast itu mengatakan bahwa dia cuma tikus got. Iya. Jadi dulu orang motivasinya ikut dia itu karena pengen diselamatkan aja ya. Itu ketika sih kayak. Jadi kan memang pejabat-pejabat yang korup ini kan cenderung oportunis ya. Yeah. Jadi mereka melihat kalau mau pemilu itu melihat arah angin gitu. Wah, condong kemana nih yang menang nih? Nah, jadi mereka langsung merapat tuh. Merapat seolah-olah membantu atau bahkan membantu bergening posisi kalau menang segala macam dan minta perlindungan politik dan perlindungan hukum gitu atas segala ulahnya sebelumnya. Itu ya itu tadi, kita nggak tahu kita ini manusia Indonesia ini manusia yang bagaimana gitu ya. Kalau saya mempelajari di benua-benua lain gitu ya, di benua Australia kah, Eropa kah, Amerika kah gitu ya, praktek-praktek seperti ini kan hampir nggak ada ya. Memang semua harus equality before the law, tidak sekedar slogan ya. Persamaan dalam hukum dan pemerintahan itu benar-benar gitu. Kalau kita kan ya selama saya dapat bagian, selama saya terlindungi, selama saya aman, selama saya masih bisa profit taking gitu ya, mereka akan permisif aja terhadap keadaan ini. Dan saya sangat khawatir kalau begini terus, impian Indonesia Emas 2045 itu omong kosong besar. Jauh dari harapan lah. Jauh. Ya. Apalagi kan sekarang ini kalau kita perhatikan hampir tiap hari kita dicekokin dengan berita-berita korupsi. Tiba-tiba kemarin dulu Timah, kemudian Pertamina, Kemenkominfo, sekarang Kemendikbud, ya kan? Kemudian berikutnya ada Taspen yang ternyata juga gila juga. Sampai orang mengatakan ada liga korupsi di Indonesia ini. Ya. Saya berpikir apakah dulu Jokowi itu membangun loyalitasnya seperti itu gitu. Jadi akhirnya orang pada supporting semua gitu ya. Karena sekarang kan katanya saya dengar kayak di aparat penegak hukum aja itu dari bintang 2 sampai itu udah orangnya dia semua, jadi agak sulit. Ya tentu Pak Prabowo butuh waktu ya untuk konsolidasi kekuasaan, butuh waktu, mungkin setahun ini gitulah, penempatan orang-orang, the right man in the right place ya gitu ya. Itu kan tentu butuh waktu. Dan saya yakin juga Pak Prabowo bukan pemimpin yang yang bodoh, bukan ya. Jadi beliau pun pasti membaca nih orang-orang, dan memang seharusnya dilakukan itu agar ada perbedaan yang nyata, yang jelas gitu antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Prabowo. Kalau enggak, ya sama aja keberlanjutan, bahkan keberlanjutan dalam hal yang sangat buruk gitu. Ini stigma ini Prabowo harus lawan, tidak boleh Pak Prabowo dan pemerintahnya ini, rezim Prabowo ini mendapat stigma yang sama dengan Jokowi. Ini akan menjadi satu catatan hitam dalam sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Iya, karena emang soal materi kembar itu kan bagi kita orang biasa lah ya. Kita bukan pejabat, bukan pemimpin partai, bukan pejabat partai. Cukup membingungkan juga sebenarnya. Sebenarnya siapa sih pemimpin kita ini? Kok menterinya sowan ke sono, satunya sowan ke sini, ya kan? Ya, sebenarnya kalau sowan secara
apa ya, secara silaturahmi, secara atau bahkan mungkin diam-diam gitu, orang nggak tahu sebenarnya baik-baik aja. Ini kan terekspos ya, sowan terekspos, wartawan banyak, media liput gitu kan. Ini apa maksudnya gitu loh, supaya orang tahu bahwa ternyata geng Solo masih berkuasa segala macam. Ini kan saya pikir tidak baik ya. Kita harus ada sifat-sifat legowo gitu ya. Bahkan sifat-sifat arif bijaksana. Misalnya ada aparat aktif yang atau menteri-menteri yang menghadap, Mas silakan Mas, kita lewat telepon aja, atau ketemunya di Jakarta pas memang ada acara kenegaraan saja gitu loh. Jangan show off datang khusus ya, special trip atau special flight ke Solo untuk bertemu dengan presiden sebelumnya. Ini kan saya khawatir diam-diam Pak Prabowo juga tersinggung. Saya khawatir diam-diam Pak Prabowo juga tersinggung. Karena kan beliau masih manusia biasa. Masih punya perasaan, masih punya pikiran waras gitu. Loh ini apa sih opoi gitu loh. Loh ini praktek apa kok pada itu. Jadi hati-hati tuh menteri-menteri yang menghadap ke Solo itu hati-hati. Saya yakin diam-diam Pak Prabowo akan evaluasi gitu. Nah karena kan masalahnya bukan soal kunjungan biasa keluargaan, tapi kan sempat muncul juga mereka konsultasi lah, itu kan ya itu nggak benar lah. Masa kan ada kedengaran juga kan ada ini konsultasi untuk ini. Ngapain konsultasi ke mantan presiden? Kan tidak menjalankan program mantan presiden tersebut, tetapi menjalankan program presiden yang sedang memerintah, yaitu Pak Prabowo gitu. Kalau saya Pak Prabowo, saya tegur keras, bahkan saya copotin tuh orang-orang. Jadi nggak boleh ada loyalitas ganda. Tidak boleh dalam pemerintahan ada menteri-menteri yang mempunyai loyalitas ganda. Tidak boleh. Ya, ya memang semenjak Lebaran ya, kan masih berlangsung terus tuh momen-momennya tuh. Ada menteri yang menghadap, mungkin terakhir ada pejabat polisi aktif juga yang kesana juga kan, yang bikin ribut juga. Memang belakangan ini nggak begitu kelihatan. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan juga, kita nggak tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh Jokowi lagi untuk mereka supaya tetap bisa eksis ya. Selama ini kan masih menggunakan media sosial, media mainstream, supaya namanya terus naik, jadi dapat highlight terus kan, lewat ijazah palsu. Ya. Tapi kayaknya isu ijazah palsu kan udah mulai menukik turun tuh. Ya. Apa yang akan dilakukan lagi Jokowi ini kira-kira? Saya nggak tahu ya apakah Pak Jokowi akan bermanuver lagi atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi saran saya Pak Jokowi bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci gitu. Ya, bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci dalam kegiatan sosial. Anak-anak terlantar diperhatikan, anak-anak putus sekolah dibiayai sekolahnya gitu ya. Orang-orang miskin dikasih sembako, anak-anak putus sekolah disekolahkan, ya gitu. Korban-korban bencana didatengin, dibagikan sembako, kebutuhan-kebutuhan orang yang kena bencana diberikan. Saya pikir itu. Jadi saya menyarankan Pak Jokowi segera menghubungi Yayasan Buddha Suci untuk bekerja sama. Saya pikir itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang mantan presiden. Tapi kan ada beberapa momen terakhir ini kan, di mana ada acara-acara kenegaraan itu Wapres tidak diikutsertakan. Kalau salah waktu Presiden Prancis datang kemarin kan, Macron, tapi ini Wapres kayak nggak diajak. Kayaknya udah ada mulai pembatasan ya dari Pak Prabowo sendiri gitu untuk mengeliminir itu. Kalau saya perhatikan lah ya, secara analisa gitu. Apalagi ada rencana kan tahun 2026 kalau nggak salah ya, Wapres mau ditaruh di istana ibu kota negara. Iya, Pak. Menurut saya itu bagus tuh, udah ditaruh di sana aja. Lanjutin warisan bapaknya. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang menjadi perenungan saya waktu itu
dengan tabraknya undang-undang syarat-syarat capres dan cawapres gitu ya. Akan banyak kejadian-kejadian baru yang hanya akan memboroskan energi masyarakat Indonesia, hanya akan memboroskan waktu masyarakat Indonesia untuk mengikuti atau bahkan membahas hal-hal seperti ini. Mungkin saja tidak ada pembatasan dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap tugas dan fungsi wapres gitu. Mungkin saja wapresnya memang waktu tamu-tamu negara datang seperti Perdana Menteri Prancis gitu ya. Mungkin saja Pak Wapres ada kegiatan lain, itu bisa saja. Cuma karena ketidakmunculan itu atau bahkan jarangnya kelihatan aktivitas wapres yang menunjukkan kegiatan-kegiatan bersifat kenegaraan gitu ya, yang memang penting gitu, agenda-agenda kenegaraan kan akan memunculkan opini di masyarakat bahwa wapres dibatasi. Saya pikir nggak dibatasi mungkin ya, Pak Prabowo nggak begitulah. Tetapi inilah resiko dari banyaknya hal-hal yang dilanggar ya, untuk menjadikan seseorang ya, dalam hal ini wapres, di posisinya gitu. Ini konsekuensi yang harus dia terima gitu. Ya karena hulunya sudah jelek ya, jadi mengalirnya juga ya kayak gitu ya. Ya itu kira-kira. Jadi kadang-kadang bukan sesuatu yang sifatnya substantif ya yang dipermasalahkan, tapi sifatnya cuman hal-hal remeh-temeh aja, sensasi kayak gitu ya. Dan apalagi juga kita semua orang tahu bahwa secara kapasiti dalam tanda kutip Pak Presiden itu memang tidak layak duduk di posisi itu gitu kan. Ya. Lo kan itu fair aja kan. Ya. Anak muda pun sekarang juga bisa menilai itu gitu. Kalau kita bandingkan dengan, tentu kan kita harus apple to apple ya. Dengan wapres-wapres sebelumnya sejak Orde Lama seperti saya sampaikan tadi di depan, memang ya jauh. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo sehat-sehat aja ya sampai selesai satu periode. Kalau mau memang kontestasi lagi mau periode kedua ya silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak selesai satu periode, ini yang mengkhawatirkan. Ya. Sangat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Makanya saya berharap Pak Prabowo bisa menjaga kesehatan kira-kira. Oke, kira-kira dari pembicaraan kita ya apa yang ingin disampaikan nih? Ya dari tadi saya sudah sampaikan. Ya, intinya poin-poin yang pengen di-highlight itu. Ya bahwa itu Pak Jokowi untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang spotlight gitu ya. Yang kemudian kurangi kegiatan-kegiatan menerima menteri, aparat-aparat aktif gitu ya. Itu kan ya memang sih sebagai lembaga kepresidenan atau sebagai presiden, sebagai posisi presiden, jabatan presiden nggak akan pengaruh itu bagi Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo manusia biasa. Bisa aja dia dalam hati diam-diam tersinggung. Kita nggak tahu. Nobody knows gitu ya. Makanya saya bilang stop matahari kembar, jangan ada lagi matahari kembar gitu ya. Biarkan Pak Prabowo ya dan Mas Gibran menyelesaikan periode pertama ini gitu ya. Kalau memang kita nggak suka ya nanti kita challenge lagi di 2029 gitu loh. Mau kita ganti atau enggak terserah kita kan, terserah masyarakat Indonesia gitu. Ya kalau mau ganti ya jangan pilih kan itu. Tentu dengan pemilu yang jujur dan adil, luber gitu. Jangan kayak kemarin yang kebanyakan bansos-bansosnya itu gitu. Kalau Pak Sugeng kira-kira mau milih Gibran nggak? Oh enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kenapa? Kan ya, sukses dia. Kata Ade Armando, dia adalah wakil presiden terbaik dalam sejarah Indonesia loh. Ade Armando yang ngomong itu. Saya khawatir Ade Armando perlu pakai kacamata. Perlu kasih kacamata dan bandingkan semua wapres yang pernah ada. Kayak gitu ya. Ya, oke. Oke. Pak Sugeng, makasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol
di lain waktu dengan topik yang berbeda dan yang menjadi perbincangan di masyarakat. Siap. Makasih. Terima kasih. Sama-sama.